Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan hasil praktek kami. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Elsa Fosia Febranti, stambuk 083 2019 0014. Industri makanan memiliki potensi cukup besar di pasar, sehingga persaingan produk makanan di luar sangat ketat. Hal ini karena produk makanan merupakan salah satu komoditi yang berpotensial untuk dikembangkan. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah pesaing yang bermunculan. Melihat kondisi di atas, menarik perhatian perusahaan yang bergerak di industri makanan untuk memproduksi makanan dengan kualitas yang baik dan merebut pasar dengan memproduksi makanan yang diinginkan konsumen. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso atau bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka, tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan atau udang, bahkan daging kerbau. Sasaran belajar. Adapun sasaran belajar yang ingin dicapai dalam pelaksanaan magang ini terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama, aspek keterampilan. Terampil dalam mengelola bahan baku, terampil dalam menentukan sasaran dalam pemasaran. Kedua, aspek pengetahuan. Mengetahui sistem manajemen yang ada pada bakso Mas Cingkrang Antang untuk mengetahui cara pemasaran produk. Ketiga, yaitu aspek sikap. Menghargai dan mematuhi jam kerja yang berlaku di bakso Mas Cingkrang, saling menghormati dan menghargai sesama tenaga kerja. Sasaran kegunaan praktek lapang. Yang pertama, bagi mitra belajar memperoleh masukan dan saran-saran untuk perkembangan usaha, memberikan kesempatan kepada pihak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam mempersiapkan perkembangan usaha di masa depan. Bagi mahasiswa, memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keilmuan kewirausahaan, meningkatkan daya kritis serta kepekaan manusia terhadap masalah-masalah yang ada di tempat pelaksanaan praktek lapang. Bab 2. Usaha bakso Mas Cingkrang ini merupakan salah satu agrosistem yang memproduksi bakso. Bakso adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumatkan dicampur dengan bahan lainnya dibentuk bulat-bulat dan selanjutnya direbus. Bakso adalah produk olahan daging giling yang dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu serta bahan lain yang dihaluskan. Kemudian dibentuk bulatan-bulatan dan kemudian direbus hingga matang. Istilah bakso biasanya diikuti dengan nama jenis dagingnya seperti bakso ikan, bakso udang, bakso ayam, bakso sapi. Setelah kami menganalisa dan mempelajari persoalan yang muncul dan perusahaan bakso Mas Cingkrang, kami menemukan beberapa pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran dalam mengelola suatu usaha. Beberapa pelajaran penting dalam aspek pengetahuan, yaitu dalam menjalankan sebuah perusahaan harus pintar dalam berbagai sistem manajemen yang ada, seperti dalam pengadaan bahan baku sampai pemasarannya. Selanjutnya,
Perkenalkan, nama saya Dewi Novia Astuti, Stambuk 083 2019 0138. Nah, saya akan menjelaskan bagian bab 3. Bab 3, pendekatan kasus agrosistem, lokasi, waktu, dan penentuan posisi penilaian. Pendekatan kasus agroindustri, pemilihan agrosistem kasus ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dewi Novia Astuti, Stambuk 083 2019 0138. Nah, saya akan menjelaskan bagian bab 3. Bab 3, pendekatan kasus agrosistem, lokasi, waktu, dan penentuan posisi penilaian. Pendekatan kasus agroindustri, pemilihan agrosistem kasus ini dilakukan secara purposif. Alasan memilih agrosistem kasus ini karena usaha bakso Mas Cingkrang memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena memiliki hasil produksi yang banyak, diminati oleh masyarakat umum, dan letaknya lokasi usaha yang strategis karena terletak di Kota Makassar. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi praktek lapang ini terletak di Jalan Antang Raya nomor 26, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan kegiatan praktek lapang mulai dari April 2022 mulai pukul 10 sampai 12 WITA. Penentuan posisi penilaian. Posisi penilaian yang kami terapkan dalam kegiatan praktek lapang ini adalah sebagai orang luar atau pengamat, di mana kami mengamati semua proses yang terjadi di dalam perusahaan, mulai dari proses persiapan bahan baku, produksi hingga pemasaran. Dengan demikian, kami dapat mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul dan memberikan saran atau permasalahan tersebut, sehingga kedepannya usaha ini dapat berjalan lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Suryani, Stambuk 083 20190186. Visi, misi, dan sejarah singkat bakso Mas Cingkrang. Visi perusahaan. Menurut Ismail Solihin 2012, pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang, sehingga akan menuntut pengarahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Visi yang dibuat oleh perusahaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan misi perusahaan. Dalam arti strategis yang dinyatakan di dalam visi masih berada di dalam lingkup usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam hal pencapaian, tujuan bakso Mas Cingkrang diperlukan suatu pencapaian dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Adapun visi dari usaha bakso yaitu visi menjadi produsen bakso terbaik di Makassar dengan menghasilkan bakso yang unggul berupa kualitas yang baik dan cita rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Visi perusahaan. Misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi tersebut di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas perusahaan. Jadi, perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi yang mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya. Prasetyo 2004. Perkenalkan, adapun misi dari bakso Mas Cingkrang ini yaitu yang pertama, secara terus-menerus mengembangkan produk yang tersedia di bakso Mas Cingkrang dan dapat membuka cabang di berbagai wilayah. 2. Memuaskan konsumen dengan kualitas dan inovasi yang dihasilkan. 3. Memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Sejarah singkat agrosistem. Usaha bakso Mas Cingkrang ini bergerak dalam bidang pertanian dan bakso Mas Cingkrang berdiri pada tahun 2010 yang bertempat di Jalan Antan Raya nomor 26, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241, yaitu didirikan oleh Bapak Rusmin dengan menggunakan modal sendiri. Dalam membangun usahanya, Bapak Rusmin termotivasi saat dia mencoba bakso yang dibuat oleh keluarganya di Jawa Timur dan akhirnya belajar membuat bakso sendiri dengan meminta resep dari keluarganya. Usaha ini memproduksi bakso sebanyak 10 kilo daging sehari dengan harga 18.000 per mangkok dengan isi 8 biji. Direktur bakso Mas Cingkrang pada saat ini adalah Bapak Rusmin. Beliau lahir di Jawa Timur pada tanggal 23 September 1975 dengan pendidikan terakhirnya SMA. Ibu Ningsih tinggal bersama istrinya yang bernama Sulastri dengan pendidikan terakhirnya SMA dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Mengenai mengurangi dan menganalisis permasalahan yang ditentukan agrosistem kasus serta mengetahui hubungan antara sebab akibat antara masalah. Fardiansa 2008. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum diharapkan atau bisa jadi
disebut sesuatu yang memerlukan jawaban alternatif. Kemudian dengan kriteria tertentu akan ditentukan suatu jawaban yang risikonya paling kecil dan suatu pertanyaan tentang keadaan yang belum sesuai yang diharapkan. Identifikasi struktur pohon masalah menunjukkan usaha bakso cingkrang adalah masalah akibat, yaitu usaha tindak berkembang. Masalah utama yaitu ruang produksi yang sempit dan ventilasi yang kurang. Analisis sasaran pengembangan agrosistem atau ASPA. Sasaran merupakan ukuran bagi suatu keputusan, yaitu suatu perincian kasus yang harus dicapai dalam penetapan keputusan. Sasaran ini ditetapkan setelah kita menyatakan tujuan dari suatu keputusan menyetujui tingkatan yang harus dicapai. Jadi sasaran dapat diartikan sebagai ukuran yang jelas mengenai ukuran yang ingin dicapai. Sebab dengan hanya ukuran yang jelas kita dapat mengambil pilihan yang beralasan logis. Sekian dan terima kasih. Struktur. Perkenalkan, nama saya Diki Virgian, Ranta Putra, Stambu 083 2019 0141. Oke, langsung saja di bagian bab 6, desain tindakan. Poin pertama, analisis alternatif tindakan pengembangan agrosistem. Analisis alternatif merupakan suatu usaha untuk melihat berbagai kemungkinan pilihan alternatif dan hubungan tindakan hasil dari analisis sasaran yang mengarah pada suatu keadaan tertentu yang diinginkan. Poin kedua, alternatif tindakan. Alternatif usaha bakso Mas Cingkrang adalah sasaran dampak, yaitu usaha berkembang. Sasaran utama yaitu jumlah tenaga kerja bertambah. Sasaran antara yaitu wilayah pemasaran tidak terbatas, alat transportasi terpenuhi, promosi meningkat, pendapatan meningkat, dan tenaga kerja bertambah. Analisis keputusan. Analisis keputusan adalah suatu prosedur sistematis yang didasarkan pada pola pikir yang digunakan dalam mengambil pilihan. Tujuan analisis keputusan adalah mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pilihan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang akan berhubungan dengan kriteria. Perkenalkan, nama saya kriteria. Adapun alternatif terpilih dapat dilihat sebagai berikut. Poin pertama, melakukan kerjasama dengan pemilik warung. Poin kedua, melakukan transaksi pembayaran pemasaran online secara cash. Poin ketiga, menggunakan peralatan yang akan dipakai. Poin keempat, memberikan paket bonus kepada karyawan agar menjadi giat dalam bekerja dan menghasilkan jumlah produksi yang banyak. Oke, matriks perencanaan pengembangan agrosistem. Matriks perencanaan agrosistem kasus adalah suatu usaha untuk pengembangan rancangan proyek tersebut dalam bentuk sebuah matriks. Matriks tersebut akan mengembangkan bagaimana tindakan yang dilakukan untuk memenuhi sasaran utama serta sasaran dan biaya yang diperlukan untuk mewujudkan tindakan tersebut. Rencana tindakan. Rencana kerja usaha ini merupakan aplikasi dari tindakan yang telah dirumuskan mengenai pelaksanaan setiap tindakan yang dirumuskan dalam format yang dapat memuat penanggung jawab hasil kegiatan. Bagian bab ketujuh, refleksi aspek pengetahuan. Beberapa pelajaran penting dalam aspek pengetahuan yaitu: 1. Dalam menjalankan sebuah perusahaan itu harus pintar dan berbagai sistem manajemen yang ada seperti dalam pengadaan bahan baku sampai pemasarannya. 2. Kami dapat melihat sumber daya yang dimiliki, yaitu seperti sumber daya finansial, sumber daya lahan dan bangunan, dan sumber daya peralatan. 3. Dalam pemasaran produk usaha bakso Mas Cingkrang menggunakan saluran satu tingkat, yaitu melalui bagian produksi kemudian menyalurkan ke beberapa pedagang pengecer hingga sampai kepada konsumen. Yang keempat, dalam permasalahan yang ada yaitu kurang mengadainya ruang produksi dan ventilasi yang buruk sehingga sirkulasi udara dalam proses produksi mudah terganggu.
aspek sikap. Adapun beberapa pelajaran penting dalam aspek sikap etika yaitu kami sebagai mahasiswa selama melakukan praktik lapang, yaitu kami mengadakan pendekatan persuasif dengan pemilik usaha dengan cara ikut serta dalam kegiatan apa yang dilakukan, sehingga terjalin komunikasi kerjasama yang baik dan memudahkan kami untuk belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.